Aku ingin menindas mahasiswi miskin itu, membuatnya menjadi penjahat lebih awal. Ternyata dia adalah beast girl yang tak terkalahkan. Aku menguncinya di sudut, dia tersipu dan bertanya apakah aku akan mengumumkan hubungan kami. Ayahnya yang kecanduan narkoba melarikan uang kuliahnya. Dia hanya makan sekali sehari, mie rebus polos untuk membayar utang. Wanita kaya di sekolah memfitnahnya, tapi dia hanya diam pergi ke departemen bimbingan konseling untuk penjelasan. Aku marah dan menekannya di sofa, memarahinya selama setengah jam. Tapi dia membawakan sup ayam yang baru dimasak dan dengan hati-hati bertanya apakah tenggorokanku sakit. Aku benar-benar hancur, memilih mati dalam kecelakaan mobil dan kembali ke kampung halaman untuk mengantar makanan. Namun, 2 tahun kemudian, aku mendengar suara sistem yang tajam di benakku. Kakak, cepat kembali. Gadis baik sekarang telah menjadi iblis bisnis, memegang abu kakak. Dia ingin menyeret seluruh dunia bersamanya untuk pemakaman. Apa hubungannya denganku kalau dia menyeret seluruh dunia? Pesanan makanan saya hampir melewati batas waktu. Saya mengumpat ke udara sambil naik skuter listrik. Sistem itu panik dan berkata, aku mohon padamu, kakak, status jahat Bai Suewei sekarang telah melampaui 999. Dia baru saja memerintahkan untuk melakukan short sale pada 3 konglomerat multinasional. Sekarang dia bersiap meledakkan menara kembar di pusat kota. Jika kamu tidak kembali sekarang, dunia ini akan benar-benar runtuh. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba bernegosiasi. Aku bekerja keras menindasnya selama 2 tahun. Dia bahkan tidak mengeluarkan suara. Sekarang aku sudah mati. Mengapa dia gila? Sistem berteriak putus asa. Justru karena kamu mati, dia mengira kamu dipaksa mati. Sekarang dia ingin semua orang menemaninya mati. Aku sudah mengatur identitas baru untukmu. Transfer dimulai. Hei, gaji penuh saya bulan ini. Sebelum kata-katanya selesai, rasa pusing yang kuat muncul. Ketika saya membuka mata lagi, saya menemukan diri saya berdiri di ruang rapat mewah. Sebuah lencana tergantung di dada saya, bertuliskan, Kantor Presiden Grup Baisi, Lin Zhao. Belum sempat saya mencerna situasinya, saya mendengar tawa dingin yang tajam. Bai Suewei, mengapa kamu berpura-pura suci? Lin Zhao sudah mati selama 2 tahun. Kamu masih menjaga abu dan barang-barangnya? Saya melihat ke arah suara itu. Wanita yang berbicara mengenakan pakaian desainer yang mewah. Dia adalah wanita kaya yang pernah memfitnah Bai Suewei, Xia Yanran. Sekarang dia bersandar dengan angkuh. Teman-teman baikku semua bilang Lin Zhao hanyalah seorang pecundang yang numpang hidup. Mengapa kamu menolak proyek kami sekarang demi orang mati? Apa kamu sakit? Saya mengerutkan kening. Dulu saya galak di sekolah setiap hari untuk menyelesaikan misi. Bagaimana bisa di mulutnya menjadi numpang hidup? Di kursi utama ruang rapat, duduk seorang wanita berbaju hitam. Dia menunduk, dengan santai memainkan pisau belati hitam pekat di tangannya. Dia adalah Bai Suewei. Dalam 2 tahun, aura gadis yang lemah dan tertindas di tubuhnya benar-benar hilang. Sebagai gantinya, adalah kedinginan yang mencekik. Apakah saya salah? Jika bukan karena kematiannya saat itu. Aku sudah menyuruh temanku membawanya pergi. Hanya orang udik sepertimu yang menganggapnya berharga. Bai Suewei berhenti berputar, lalu perlahan mengangkat kepalanya. Matanya yang dulu selalu memerah, kini dipenuhi pembuluh darah. Bagus. Bai Suewei berdiri, melangkah ke arah Xia Yanran. Xia Yanran terintimidasi oleh auranya, berusaha keras bertanya. Apa yang ingin kau lakukan? Lin Zhao tidak suka orang memarahinya, Bai Suewei berkata dengan tenang. Namun nadanya terdengar gila. Dia pemarah, akan marah kalau mendengarnya. Bai Suewei mengangkat tangannya dengan tiba-tiba, plak, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Xia Yanran. Xia Yanran langsung terjatuh ke tanah, berteriak sambil memegangi wajahnya. Bai Suewei, berani kau menamparku? Aku putri keluarga Xia. Percaya atau tidak, aku akan menyuruh saudara-saudaraku membunuhmu. Bai Suewei menatapnya dari atas ke bawah. Matanya seolah memandang mayat. Membunuhku? Bagus, aku justru sedang mencari seseorang untuk menemaninya. Sambil berkata begitu, Bai Suewei mengangkat kakinya. Ujung sepatu hak tingginya dengan keras menginjak punggung tangan Xia Yanran. Xia Yanran menjerit kesakitan seperti babi disembelih. Aku berdiri di sudut. Melihat dari sudut, kulit kepalaku merinding. Sistem berkata di benakku dengan santai. Lihat, ini namanya Raja Penerima Perundungan Tanpa Tanding. Dia sekarang seperti Raja Yan yang hidup. Aku menelan ludah. Bertanya dalam hati, lalu apa yang harus kulakukan sekarang? Sistem menjawab dengan tegas. Hiburlah dia, turunkan tingkat kemarahannya. Kalau tidak, Xia Yanran akan segera cacat. Dengan keberanian penuh, aku berdeham. Nona Bai. Ruangan rapat seketika hening. Semua orang memandangiku seperti melihat mayat. Memandangku si anak magang yang tidak tahu diri. Bai Suewei menoleh, tatapan dinginnya jatuh padaku. Kau memanggilku lagi? Tubuhku bergetar karena tatapannya. Aku memaksakan diri mengeluarkan senyuman. Bukan, maksudku, menyakitinya seperti ini hanya akan mengotori tangan Anda.
tidak sepadan. Bai Suewei memicingkan matanya, meniliku dari atas ke bawah. Entah kenapa, saat tatapannya menyapu wajahku, gerakannya jelas berhenti sejenak. Siapa namamu? Aku menunduk dan menjawab dengan hormat. Lin Xiao. Bai Suewei terdiam sejenak, lalu perlahan melepaskan kakinya dari Xia Yanran. Pergi. Xia Yanran merangkak keluar dari ruangan rapat. Sebelum pergi, dia tidak lupa menatapku dengan sengit. Kalian tunggu saja. Mungkin karena wajahku mirip orang lain. Bai Suewei tidak berkata apa-apa. Hanya menatap mataku lekat-lekat. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tertawa kecil. Karena kau pandai bicara, mulai sekarang kau akan tinggal di kantor presiden dan menjadi asisten pribadiku. Aku tercengang. Bai Suewei berbalik, punggungnya memancarkan aura yang tak terbantahkan. Besok jam 8 pagi, aku ingin melihatmu di kantor. Terlambat semenit saja. Kau harus pergi ke Lixia. Setelah dia pergi, aku benar-benar lemas di kursi. Sistem dengan santai mengumumkan, skor penjahat novel 999. Silakan tuan rumah untuk terus berusaha. Aku mengertakkan gigi dan mengutuk, kau menyebut ini terus berusaha? Tugas ini membuatku pergi mati. Besok pagi jam 7.50, aku berdiri tepat waktu di depan pintu kantor CEO. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku mengetuk pintu. Suara Bai Suewei masih sedingin es. Aku mendorong pintu masuk. Aku melihatnya duduk di belakang meja kerja yang luas, menatap layar komputer. Jiang Bai, selamat pagi. Aku berusaha membuat suaraku terdengar seperti karyawan yang kompeten. Bai Suewei bahkan tidak mengangkat kepalanya. Dia menunjuk ke sudut dapur di sebelahnya, buatkan secangkir kopi. Tanpa gula, tanpa susu. Aku bergumam singkat dan berbalik ke arah dapur. Sambil membuat kopi. Aku mengomel gila-gilaan pada sistem dalam benakku. Dulu dia hanya minum air putih, bahkan ragu-ragu untuk minum teh susu. Mengapa sekarang dia minum obat pahit seperti ini? Sistem menghela napas, tuan rumah akan berubah. Terutama setelah kehilangan cinta. Perubahan selera adalah hal yang normal. Mekanisme pertahanan psikologis. Aku mengerucutkan bibir. Jangan beri aku istilah psikologi. Aku hanya tahu kopi ini pahitnya bisa membunuh orang. Membawa kopi kembali ke kantor, aku dengan hati-hati meletakkannya di dekat tangan Bai Suewei. Nona Bai, kopi Anda. Bai Suewei mengangkat cangkirnya dan menyesapnya. Alisnya sedikit berkerut. Suhu airnya terlalu rendah. Aku terkejut. Bai Suewei meletakkan cangkirnya dan menatapku dengan dingin. Ulangi. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan keinginan untuk menuangkan kopi ke wajahnya. Baik, Nona Bai. Untuk setengah jam berikutnya, aku bolak-balik ke dapur 5 kali. Entah suhu airnya salah, atau bubuk kopinya terlalu kasar. Pada akhirnya, aku bahkan merasa dia sengaja mempermainkanku. Sistem mengingatkan dalam benakku. Tuan, tenang. Skor penjahat sudah 999. Kamu sekarang magang, harus menanggung hinaan. Aku menggertakkan gigi dan membawa kopi ke-6 ke depannya. Nona Bai, silakan coba yang ini. Bai Suewei mengangkat cangkirnya dan menyesapnya. Kali ini dia tidak mencari kesalahan lagi, hanya berkata dengan tenang, lumayan bisa diminum. Aku menghela napas lega, baru saja ingin memindahkannya, pintu kantor tiba-tiba ditendang terbuka. Bai Suewei, kau harus memberiku penjelasan hari ini. Seorang pria mengenakan kemeja bunga dan kacamata hitam besar berjalan masuk dengan angkuh. Ternyata itu adalah penjahat pria. Leng Wuji. Dia adalah tipe pria alfa yang sok, selalu merasa semua wanita di dunia harus berputar di sekelilingnya. Leng Wuji berjalan ke meja kerja, kedua tangannya membanting meja dengan keras. Mengapa kau memutus rantai dana keluarga Leng kami? Kau tahu siapa aku? Bai Suewei bersandar di kursi. Bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Tuan muda Leng, ini adalah Bai Si Group. Ini bukan tempatmu berbuat onar. Leng Wuji mencibir, matanya menyapu Bai Suewei dengan santai. Kenapa bersikap dingin dan angkuh? Mantan pacarmu yang sudah jadi abu itu pun, kau lebih baik bersamaku. Asal kau mengangguk, keluarga Leng dan keluarga Bai bersatu, dunia ini akan jadi milik kita. Aku berdiri di samping, mendengarnya sampai memutar bola mata. Dialognya terlalu klise. Benar-benar pantas mendapat julukan pria pahit super galak. Bai Suewei akhirnya mengangkat matanya, menatap Leng Wuji dengan dingin. Leng Wuji, apa kau pikir aku tidak berani menyentuhmu? Leng Wuji tertawa terbahak-bahak, menunjuk hidungnya dengan arogan. Sentuh aku? Kau berani menyentuhku? Dengar baik-baik, hari ini jika kau tidak memulihkan rantai dana. Aku, sebelum kalimatnya selesai, Bai Suewei tiba-tiba mengambil cangkir kopi di atas meja. Langsung menyiramkannya ke wajah Leng Wuji. Leng Wuji menjerit kesakitan, mundur berulang kali dengan wajah terkejut. Wanita gila, kau berani mengataiku. Bai Suewei berdiri. Mengambil selembar tisu, menyeka tangannya dengan santai. Pergi sana. Leng Wuji yang marah menunjuk Bai Suewei, tunggu saja kau, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar, melewati di sampingku.
Dia menatapku dengan ganas. Lihat apa? Kalau kau terus menatap, aku akan mencungkil matamu. Aku memutar bola mata dengan takjub. Kau gila? Aku punya salah apa padamu? Leng Wuji tertegun sejenak, sepertinya tidak menyangka seorang asisten kecil berani membantah. Kau berani memarahiku? Dia mengangkat tinjunya hendak memukulku. Aku menghindar ke belakang dengan sigap. Tepat pada saat itu, suara dingin Bai Suewei terdengar. Leng Wuji, jika kau berani menyentuhnya sedikit saja, aku jamin, besok keluarga Leng akan terkenal di Jiangcheng. Leng Wuji menghentikan tinjunya di udara. Dia menggertakkan giginya, menatapku dengan ganas, lalu berbalik dan membanting pintu. Kantor kembali sunyi. Dengan lega, aku menepuk dadaku. Terima kasih, Nona Bai. Bai Suewei duduk kembali di kursinya, menatapku dengan pandangan dalam. Gerakan menghindarimu tadi sangat terampil. Jantungku berdebar. Dulu, untuk menindasnya, aku sudah menguasai kemampuan menghindar dan dikejar-kejar olehnya yang seperti hantu. Dulu aku pernah berlatih. Aku mengarang cerita. Bai Suewei tidak bertanya lebih lanjut, hanya berkata dengan datar. Pergi bersihkan kopi di lantai, lalu ikut aku ke suatu tempat. Aku tertegun. Kemana? Bai Suewei mendongak, secercah obsesi yang mengerikan melintas di matanya. Bertemu dengan orang yang paling penting bagiku. Setengah jam kemudian, aku mengikuti Bai Suewei ke sebuah villa pribadi di pinggir kota. Villa itu dijaga ketat. Bahkan lalat pun tidak bisa masuk. Bai Suewei berjalan di depan, dengan lihai memasukkan kata sandi gerbang. Suara berat terdengar, pintu besar terbuka perlahan aku mengikutinya. Perasaan tidak enak menjalar di hatiku. Sistem memberi peringatan gila di benakku. Tuan rumah, peringatan energi tinggi di depan. Terdeteksi aura pasien yang sangat berbahaya. Mohon tetap tenang, aku menelan ludah. Dengan pura-pura tenang, aku masuk. Dekorasi interior villa sangat menindas. Semua jendela tertutup rapat oleh tirai beludru hitam tebal. Di tengah ruang tamu, tidak ada sofa. Tidak ada televisi, hanya sebuah peti kaca kristal besar. Di dalam peti itu, terletak rapi sebuah guci abu-abu hitam polos. Di samping guci abu-abu itu, ada gaun yang pernah kukenakan dan kuberikan padanya. Dan jepit rambut plastik seharga 1 yuan yang kuberikan padanya. Aku hanya merasa kulit kepalaku merinding, kakiku seperti terpaku tak bisa bergerak. Ini. Aku tergagap membuka mulut. Bai Suewei berjalan ke peti kaca. Matanya seketika menjadi sangat lembut. Dia mengulurkan tangan, dengan lembut membelai guci abu-abu itu melalui kaca. Seolah membelai wajah kekasihnya. Ini Azaoku, katanya. Dengan nada suara yang mengerikan. Dia paling takut dingin semasa hidupnya, jadi aku membuatkan guci berpenghangat untuknya. Dengan begitu dia tidak akan pernah merasa dingin lagi. Aku berdiri diam, keringat dingin merayap di punggungku. Sistem berbicara dengan malas, Tuan rumah, melihat guci abu-abu Anda sendiri. Bagaimana perasaan Anda? Aku mencibir dalam hati. Perasaan apa? Kau gila? Orang waras mana yang meletakkan guci abu-abu di tengah ruang tamu? Bai Suewei menoleh. Melihat ekspresiku yang kaku. Ling Xiao, menurutmu, guci ini cantik? Aku memaksakan senyum yang lebih buruk daripada tangisan. Cantik. Nona Bai, terhadap Tuan Azao ini, Anda benar-benar sangat mencintainya. Bai Suewei menunduk, sudut bibirnya melengkung membentuk senyum pahit. Tapi dia tidak menginginkanku lagi. Dia lebih memilih mati daripada tinggal bersamaku. Dia tiba-tiba mendongak, menatapku tajam. Menurutmu, bukankah dia sangat kejam? Aku merinding melihatnya, secara naluriah mundur selangkah. Mungkin dia punya alasan tersembunyi? Bai Suewei mencibir, lalu tiba-tiba memukul guci kaca itu. Pak! Suara tumpul itu bergema di ruang tamu yang kosong. Alasan tersembunyi? Alasan apa yang dia punya? Aku telah memberikan segalanya padanya. Mengapa dia masih meninggalkanku? Emosinya tiba-tiba meledak. Matanya merah, seperti binatang buas yang marah. Aku menahan napas. Sistem terus memberi peringatan. Fluktuasi kualitas gambar tidak normal, mohon segera menenangkan. Aku memberanikan diri maju. Menyerahkan tisu. Nona Bai, tolong tenang. Almarhum sudah tiada. Jika Anda menyiksa diri sendiri seperti ini, arwahnya di alam sana juga tidak akan tenang. Bai Suewei menepis tanganku. Kau tahu apa? Dia sama sekali tidak mati. Jantungku berdetak kencang. Jantungku berdebar kencang. Kak bicara apa? Bai Suewei menatapku lekat-lekat. Dia mendekat selangkah demi selangkah. Kecelakaan mobil itu, bahkan tidak menyisakan satu jenazah utuh. Aku bahkan bisa merasakan napas hangatnya menerpa wajahku. Otakku berputar cepat, mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Presdir Bai, Anda salah orang. Aku melepaskan diri dari tatapannya. Aku hanya seorang mahasiswa yang baru lulus. Namaku Lin Xiao. Bai Suewei menatapku selama hampir 1 menit. Akhirnya, dia perlahan melepaskan tangannya. Ya, dia tertawa mencemooh. Bagaimana dia bisa begitu santai seperti Kak? Aku menghela napas lega, baru saja hendak merapikan dasiku yang kusut.
Tiba-tiba terdengar keributan dari luar. Kalian melakukan apa? Lepaskan aku. Itu suara Xia Yanran. Suara Xia Yanran. Beberapa pengawal berwajah garang menyeret Xia Yanran masuk. Rambut Xia Yanran acak-acakan, riasan di wajahnya setengah luntur. Dia terlihat sangat menyedihkan. Pengawal itu melapor dengan hormat, Presdir Bai, orang ini mengintai di luar dan kami berhasil menangkapnya. Bai Suewei kembali menunjukkan sikapnya yang dingin seperti iblis wanita. Dia berjalan ke arah Xia Yanran. Menatapnya dari atas. Nona Xia, apa yang Nona lakukan di rumahku? Xia Yanran berjuang untuk mengangkat kepalanya. Dia menatap Bai Suewei dengan sengit. Bai Suewei, jangan sombong. Tuan Leng sudah berjanji akan membantuku. Bai Suewei tersenyum dingin. Benarkah? Kalau begitu biarkan dia mencobanya. Dia menoleh padaku, dengan dingin berkata, Lin Xiao, ambilkan cemeti dari ruang bawah tanah. Aku tercengang. Mata Bai Suewei menajam. Apa? Perlu kakak mengatakannya lagi? Aku menelan ludah, berbalik dan berjalan menuju ruang bawah tanah. Sistem berbisik di benakku. Habislah. Sepertinya Xia Yanran akan tamat hari ini. Tuan rumah, berdoalah untuk dirimu sendiri. Aku kembali dari ruang bawah tanah sambil membawa cemeti. Xia Yanran masih berteriak, Bai Suewei, beraninya kau menyentuhku. Tuan Leng bilang, selama aku bisa mendapatkan rahasia perusahaanmu, dia akan menjadikanku istri muda keluarga Leng. Aku mendengarnya saja sudah pusing. Xia Yanran benar-benar wanita bodoh. Dia dimanfaatkan orang lain tapi masih bangga di sini. Bai Suewei mengambil cemeti dari tanganku, mengayunkannya di udara dengan suara mendesis yang tajam. Cak! Xia Yanran ketakutan bukan main. Kesombongannya langsung berkurang setengahnya. Apa yang mau kau lakukan? Bai Suewei memegang cemeti, berjalan selangkah demi selangkah ke arah Xia Yanran. Kau bilang tadi, Leng Wuji menyuruhmu mencuri rahasiaku. Xia Yanran memaksakan lehernya. Ya, terus kenapa? Keluarga Bai kalian akan segera bangkrut. Bai Suewei tertawa dingin, lalu tiba-tiba menoleh padaku. Lin Xiao, menurutmu, bagaimana aku harus menghukumnya? Aku terdiam sejenak, tidak menyangka dia akan melemparkan bola kepadaku. Sistem memberi peringatan di benakku. Tuan rumah, ini pertanyaan mematikan. Jika menjawabnya salah, kualitas gambarnya semakin buruk, aku menelan ludah dan berkata dengan hati-hati. Bos Bai, menurutku memukul orang itu ilegal. Dan membuat tangan Anda kotor karena orang seperti itu sama sekali tidak sepadan. Bai Suewei sedikit menyipitkan matanya dan menatapku selama beberapa detik. Menurutmu, bagaimana seharusnya dia ditangani? Aku menarik napas dalam-dalam, karena dia datang untuk Leng Wuji. Kenapa kita tidak mengantarnya kembali ke keluarga Leng saja? Sekalian memberitahu Leng Wuji bahwa bidak yang dikirimnya. Ini terlalu bodoh. Xia Yanran mendengar ini dan langsung panik. Siapa yang kau sebut bodoh? Kau karyawan rendahan. Bai Suewei mendengus dingin. Diam. Dia menoleh menatapku, sudut bibirnya sedikit terangkat membentuk senyum tipis yang tak terlihat. Baiklah, lakukan saja seperti yang kau bilang. Bugilkan dia dan buang di depan pintu rumah keluarga Leng. Xia Yanran benar-benar panik dan meronta-ronta dengan liar. Bai Suewei, beraninya kau. Ini penghinaan terhadap martabatku. Lepaskan aku. Tuan muda Leng tidak akan membiarkan kalian pergi. Para pengawal mengabaikan teriakannya dan langsung menyeretnya keluar. Ruang tamu kembali hening. Aku menghela napas lega, merasa punggungku sudah basah kuyup. Bai Suewei melemparkan cambuk itu ke sofa. Dia berjalan ke meja bar kristal. Ling Xiao, kau sangat pintar. Dia membelakangiku. Suaranya tidak menunjukkan emosi, tetapi orang pintar seringkali mati paling cepat. Jantungku berdebar kencang, Bos Bai bercanda. Aku hanya melakukan tugasku sebagai asisten. Bai Suewei berbalik, menatapku tajam. Benarkah? Kalau begitu, beritahu aku, mengapa reaksimu pertama kali melihat cambuk ini? Adalah menghindar ke belakang, tubuhku menegang. Dulu, saat aku berpura-pura menjadi penjahat, nona muda memukul sofa dengan cambuk untuk menakutiku. Tadi, melihat cambuk ini, aku secara naluriah mengira dia akan memukulku. Tubuhku bereaksi secara insting. Aku takut sakit. Aku terpaksa mencari alasan. Bai Suewei mencibir. Takut sakit? Saat kau memukul sofa dengan cambuk dulu, kau tidak bilang begitu. Otakku meledak. Dia mengenaliku. Tidak mungkin. Sistem jelas-jelas bilang wajahku telah diubah. Bahkan suaraku pun berubah. Aku berusaha tetap tenang, menatapnya dengan tatapan bingung. Bos Bai, Anda bicara apa? Saya tidak mengerti. Bai Suewei berjalan ke arahku dan menjumput daguku. Jari-jarinya dingin. Dan kekuatannya luar biasa. Tidak mengerti? Lin Zhao, kau pikir dengan mengganti wajahku, aku tidak mengenalimu? Jantungku berdebar kencang seperti genderang. Tapi aku tetap keras kepala menyangkal, Bos Bai, Anda benar-benar salah orang. Namaku Lin Xia. Bai Suewei menatap tajam mataku, seolah ingin menembus jiwaku. Jiang Bai, dia tiba-tiba melepaskan tangannya. Oke. Karena kamu tidak mengakuinya,
Kita akan bermain perlahan. Dia berbalik dan berjalan ke meja kerja. Mengambil sebuah dokumen dan melemparkannya kepadaku. Ini adalah proyek revitalisasi program yang sedang diperebutkan oleh kelompok Lengxi baru-baru ini. Aku ingin kamu memenangkannya dalam 3 hari. Aku menerima dokumen itu dan melihatnya, lalu terkesiap. Proyek ini sangat luas, bahkan kelompok Baisi mungkin tidak dapat dengan mudah memenangkannya. Membiarkan seorang anak magang sepertiku untuk bernegosiasi. Ini bukan berarti mengorbankan saya, Bai. Bai Suewei memotongku dengan dingin. Jika kamu tidak bisa memenangkannya, bersiaplah untuk mengurus dirimu sendiri. Setelah mengatakan itu, dia langsung berbalik dan naik ke lantai 2. Aku berdiri di ruang tamu yang kosong. Aku ingin menangis tetapi tidak bisa mengeluarkan air mata. Sistem menghela napas dengan malas. Tuan rumah, menurutku kamu sebaiknya bersiap untuk urusan pemakaman. Leng Wuji adalah seorang alfa yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Jika kamu jatuh ke tangannya, kamu akan kehilangan kulitmu bahkan jika kamu tidak mati. Proyek revitalisasi program. Aku hampir membolak-balik semua informasi tentang Jiang Cheng. Pihak Leng Wuji jelas juga mendapat kabar, mengetahui bahwa Baisi mengirimiku seorang junior yang tidak dikenal untuk bersaing dengannya. Dia sama sekali tidak menganggapku serius. Dia bahkan membuat pernyataan publik yang arogan, mengatakan dia akan membuatku berlutut dan memohon padanya. Pada malam ketiga, penawaran akhir untuk proyek tersebut akan diadakan di hotel terbesar di Jiangcheng. Aku mengenakan setelan murah yang baru saja dibeli dan berdiri di aula perjamuan yang megah. Terlihat tidak pada tempatnya. Leng Wuji memegang gelas anggur merah, memamerkan senyum kejam kepada seorang wanita muda. Dia berjalan ke arahku dengan angkuh. Bukankah ini anjing peliharaan di samping Bai Suewei? Dia meniliku dari atas ke bawah. Matanya penuh dengan penghinaan. Kenapa? Bos Bai MU tidak datang hari ini? Takut kalah terlalu memalukan? Aku menarik napas dalam-dalam, mempertahankan senyum profesional. Tuan muda Leng bercanda. Bos Bai sangat sibuk bekerja. Proyek kecil seperti ini. Aku cukup untuk menanganinya. Wajah Leng Wuji berubah, dan dia tiba-tiba membanting gelas anggur ke tanah. Pak, pecahan kaca beterbangan. Orang-orang di sekitarnya melihat ke arah kami. Leng Wuji menunjuk hidungku dan memaki. Kamu pikir kamu siapa berani berbicara denganku seperti itu? Percaya atau tidak, aku akan melumpuhkanmu sekarang. Aku mundur selangkah, menghindari pecahan kaca yang beterbangan. Tuan muda Leng, ini tempat umum, tolong perhatikan citramu. Pada saat ini, Xia Yanran juga datang. Dia berganti pakaian. Tetapi kesombongannya sama sekali tidak berkurang. Tuan muda Leng, mengapa kamu berbicara dengan orang rendahan seperti ini? Dia hanyalah seekor anjing yang dipelihara oleh Bai Suewei. Memukulnya saja akan mengotori tanganmu. Xia Yanran merangkul lengan Leng Wuji dan berkata dengan manis, proyek ini hari ini pasti akan menjadi milik Tuan muda Leng. Leng Wuji tertawa dengan bangga. Tentu saja. Setelah aku memenangkan proyek ini, aku ingin melihat bagaimana Jalang Bai Suewei itu akan berani sombong di depanku lagi. Aku melihat wajah jelek mereka dan mencibir dalam hati. Sistem bertanya dengan tergesa-gesa di benakku. Kak, apa kau yakin? Jika proyek ini tidak berhasil, Bai Suewei benar-benar akan membunuhmu. Aku menjawab dalam hati, tenang saja. Pertunjukannya baru saja dimulai. Rapat penawaran resmi dimulai. Leng Wuji dengan percaya diri mengajukan tawaran yang membuat seluruh penonton terkesiap. Dia menatapku dengan bangga. Seolah-olah kemenangan sudah di tangan. Ketika giliran saya naik panggung, saya tidak mengajukan tawaran palsu, tetapi langsung menyalakan proyektor. Di layar, muncul laporan rinci tentang eksplorasi geologi wilayah kota. Saudara-saudara, setelah survei lapangan dan banyak bukti yang saya kumpulkan, saya menunjuk data di layar dengan laser pointer. Di bawah kota ini, terdapat area luas tanah beku dan inti tersembunyi. Jika dikembangkan sesuai rencana konvensional, itu akan memicu bencana gempa bumi. Akibatnya tidak terbayangkan. Seluruh ruangan hening. Leng Wuji tiba-tiba berdiri dan menunjuk ke arahku, berteriak. Kau bohong, ini omong kosong, kau menyebarkan rumor jahat. Bertujuan untuk merusak penawaran. Aku menatapnya dengan tenang, menjawab, laporan ini dikeluarkan oleh Lembaga Eksplorasi Geologi Tingkat Nasional dan memiliki stempel resmi. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa memverifikasinya sendiri. Wajah Leng Wuji pucat pasi, menatap tajam stempel resmi di layar. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Aku melanjutkan, rencana grup Baisi. Didasarkan pada laporan geologi ini dan menggunakan teknologi penguatan paling canggih untuk pengembangan sambil memastikan keamanan. Meskipun biayanya sedikit lebih tinggi, keamanan adalah hal yang tak ternilai. Pada akhirnya, tanpa keraguan, grup Baisi memenangkan proyek ini. Leng Wuji sangat marah hingga membanting kursi di tempat dan pergi bersama Xia Yanran dengan rasa malu. Setelah rapat penawaran selesai, saya keluar dari pintu hotel. Sebuah Maybach hitam berhenti tanpa suara di depan saya. Jendela mobil turun, memperlihatkan wajah dingin Bai Suewei. Masuklah. Aku membukakan pintu dan masuk. Di dalam mobil tercium tekanan udara rendah yang mencekik. Bai Zong,
Saya beruntung masih hidup. Saya menyerahkan kontrak yang sudah ditandatangani kepadanya. Bai Suewei bahkan tidak melihatnya. Dia langsung melemparnya ke samping. Dia berbalik dan menatapku dengan dalam. Ling Xiao, siapa sebenarnya dirimu? Jantungku berdebar kencang. Bai Zong, Anda bercanda lagi. Bai Suewei tiba-tiba mendekatiku. Dia mencengkeram kerah bajuku. Laporan eksplorasi geologi itu diklasifikasikan sebagai rahasia. Selain personel internal yang bertanggung jawab atas eksplorasi saat itu, tidak ada orang lain yang tahu. Dia menatap mataku tajam. Dan orang yang bertanggung jawab atas eksplorasi saat itu adalah Ling Zhao. Seluruh tubuhku menegang, otakku kosong. Sudah berakhir. 1000 kesalahan, 1 kelalaian. Aku hanya memikirkan cara untuk menyembunyikan Wu Ji. Tapi aku lupa bahwa asal laporan ini akan mengungkap identitasku. Bai Suewei melihat ekspresi panikku dan seringai sakit-sakitan muncul di sudut bibirnya. Ah Zhao, akhirnya kau menunjukkan kakimu. Udara di dalam mobil seolah membeku. Aku ditarik kerah bajunya oleh Bai Suewei, dipaksa menatap matanya yang penuh prasangka dan kegilaan. Nona Bai, Anda benar-benar salah paham. Aku berjuang untuk tetap tenang, otakku berputar cepat. Laporan ini adalah sesuatu yang kutemukan secara tidak sengaja di komputer saya saat mencari di internet. Aku bersumpah. Aku benar-benar tidak mengenal siapapun bernama Lin Zhao. Bai Suewei mendengus dingin, jari-jarinya tiba-tiba menegang. Komputer? Apa kau menganggapku anak berumur 3 tahun? Dia melepaskan kerah bajuku. Lalu dia membelai pipiku, ujung jarinya yang dingin perlahan turun mengikuti lekuk wajahku, membuatku merinding. Ah Zhao, tahukah kamu, saat kamu berbohong, matamu selalu sedikit bergerak ke kanan bawah. Hatiku bergetar hebat. Kebiasaan kecil yang bahkan aku sendiri tidak sadari, dia mengingatnya dengan begitu jelas. Sistem berteriak liar di otakku, tuan rumah, identitasmu terbongkar, benar-benar terbongkar. Kualitas gambar penjahat hitam sangat tidak stabil. Harap duduk tegak, bersiaplah untuk diiris kapan saja. Aku menelan ludah. Mencoba melakukan perjuangan terakhir. Nona Bai, ada banyak orang di dunia yang mirip dan punya kebiasaan yang sama. Anda tidak bisa begitu saja mengatakan saya Lin Zhao hanya karena kebetulan ini. Bai Suewei tidak berkata apa-apa. Hanya menatapku diam-diam. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tertawa. Tawa itu bergema di kabin sempit, membuat bulu kuduk berdiri. Bagus. Karena kamu mati-matian tidak mau mengaku, kita akan bermain game. Dia menoleh dan memerintahkan pengemudi. Pergi ke jalan pegunungan. Wajahku berubah drastis. Mau apa ke sana? Jalan pegunungan adalah tempat mobilku kecelakaan dan tewas 2 tahun lalu. Bai Suewei menatapku. Matanya berkelip dengan cahaya gila. Ayo kita kunjungi kembali adegan di mana kamu meninggalkanku saat itu. Maybach melaju di bawah kegelapan malam, segera mencapai jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Di luar jendela mobil adalah jurang tak berdasar. Angin dingin bertiup kencang. Berhenti. Bai Suewei tiba-tiba berkata. Mobil berhenti di tikungan tajam tempat saya kecelakaan 2 tahun lalu. Turun. Dia memerintah dingin. Aku memberanikan diri membuka pintu mobil dan berdiri di tepi jurang. Angin dingin membuatku menggigil. Bai Suewei berjalan ke sisiku, menunjuk ke jurang gelap di bawah. 2 tahun lalu. Kamu jatuh dari sini. Dia menoleh, menatapku tajam. Lin Zhao, jika kamu benar-benar bukan Lin Zhao, maka lompat saja sekarang. Buktikan ketidakbersalahan padaku. Mataku melebar tak percaya. Kamu gila. Melompat ke sana akan membunuh orang. Bai Suewei tidak peduli, mendorongku ke tepi jurang. Bukankah kamu bilang kamu bukan dia? Jika bukan dia, maka kamu mati. Aku tidak akan merasa sedih. Matanya dingin tanpa sedikit pun kehangatan. Tumit belakangku sudah menggantung di udara. Hanya perlu setengah langkah lagi, dan aku akan jatuh ke jurang sedalam ribuan kaki. Sistem melompat-lompat kegirangan. Cepat akui, Kak, dia benar-benar akan mendorongmu ke bawah. Aku mengatupkan gigiku, menatap tajam Bai Suewei. Bai Suewei, kau benar-benar tidak masuk akal. Mengapa aku harus mati demi orang mati? Mata Bai Suewei menajam. Tiba-tiba dia mendorong bahuku. Bai Suewei terkapar di tepi tebing, mencengkeram tanganku erat-erat. Air mata mengalir deras. Ah Zhao, dia menangis dan berteriak. Seperti anak yang mendapatkan mainan kesayangannya. Aku tahu, itu kamu. Akhirnya kau mengakuinya. Aku tergantung di udara, melihat wajahnya yang penuh air mata. Perasaan campur aduk di hatiku. Bisakah kau menarikku naik dulu? Tanganku hampir patah. Bai Suewei menarikku ke atas dengan kuat. Begitu aku mendarat, sebelum aku sempat bernapas. Aku didorong sampai menangis dan jatuh ke tanah. Dia duduk di atasku, mencekik leherku erat-erat. Lin Zhao, mengapa kau membohongiku? Mengapa kau meninggalkanku? Pandangannya bergantian antara kegilaan dan penderitaan. Aku tercekik, tidak bisa bernapas, dan berusaha keras melepaskan tangannya. Hei, lepaskan dulu. Sistem berbisik di benakku. Peringatan, tingkat keburukan penjahat mencapai titik kritis.
Tuan rumah diminta segera mengambil tindakan ekstrim untuk menenangkan. Otakku kosong. Melihat wajah Bai Suewei yang berjarak sejengkal, aku menguatkan hati. Aku tiba-tiba mendongak dan menggigit bibirnya. Tubuh Bai Suewei bergidik. Tangan yang mencekik leherku langsung terlepas. Dia melebarkan matanya, menatapku tak percaya. Aku memanfaatkan kesempatan itu untuk membalikannya dan menekannya di bawahku. Berkata dengan ganas, Bai Suewei. Kau jadi berani ya? Berani mencekik leherku? Percaya atau tidak, aku akan menghajarmu seperti dulu. Udara tiba-tiba menjadi sunyi. Sistem berbisik dengan lemah, tingkat keburukan penjahat sungguh. Aku tercengang. Ini berhasil? Aku menatap Bai Suewei yang terbaring di bawahku. Otakku mengalami malfungsi singkat. Tadi dia terlihat gila ingin menarikku mati bersama. Sekarang dia tenang seperti anak kucing. Dia sedikit terengah-engah, dengan bekas gigitan di bibirnya. Matanya yang tadinya merah kini menatapku dengan lembut. Di dalamnya ada kilatan kekeras kepalaan. Ah Zhao. Dia memanggil namaku dengan suara yang sangat lembut. Maukah kau memarahiku sekali lagi? Aku benar-benar gila. Kau punya kecenderungan masokis ya? Aku bangkit darinya dengan marah. Sambil menepuk debu di pakaianku. Dulu aku setiap hari memarahi kalian, apa kau merasa senang? Bai Suewei juga bangkit, merapikan rambutnya yang berantakan. Dia menatapku. Sudut bibirnya membentuk senyum kecil yang sakit. Selama itu darimu, aku akan menyukai apapun yang kau lakukan padaku. Aku merinding mendengar perkataannya. Sistem berteriak gembira di benakku. Nak, kakak menemukan titik buta. Kualitas gelapnya saat ini melonjak karena kakak meninggalkannya. Selama kakak kembali ke sikap angkuh, yang biasa menindasnya, dan membuatnya merasa kakak masih ada, kualitas gelapnya akan turun. Mulutku berkedut. Apa ini? Ini disebut sindrom Stockholm. Apapun yang terjadi, karena aku sudah menemukan cara untuk menurunkan kualitas gelapnya, aku hanya bisa memaksakan diri untuk terus berakting. Aku memasang wajah dingin, memandangnya dari atas ke bawah. Kenapa kamu masih duduk di lantai? Menunggu kakak membantumu? Cepat bangun dan antar kakak pulang. Kakak lapar. Bai Suewei tidak marah, malah mengangguk patuh. Baik, kakak akan segera membawamu pulang. Dia berdiri. Dia dengan alami melingkarkan lengannya di lenganku, seolah-olah tarik ulur antara hidup dan mati di tepi tebing tadi tidak pernah terjadi. Kembali ke villa pribadi yang menindas itu, Bai Suewei langsung membawaku ke ruang bawah tanah. Aku melihat pintu besi tebal di depanku. Sebuah firasat buruk muncul di hatiku. Kenapa kamu membawaku ke sini? Bai Suewei memasukkan kata sandi. Pintu besi terbuka. Di dalamnya ada. Kamu gila. Ini penahanan ilegal. Bai Suewei bergerak sangat cepat, mendorongku ke ranjang. Dia mengambil rantai besi itu dan menguncinya di pergelangan kakiku dengan bunyi klik. Ah Zhao, baiklah. Dia membungkuk dan dengan lembut mencium dahiku. Selama kamu patuh tinggal di sisiku, kakak akan memberimu apapun yang kamu inginkan. Aku menarik rantai di kakiku dengan keras, tapi sepertinya tidak bergerak. Bai Suewei, cepat buka ini. Aku meraung. Percaya atau tidak, aku akan melakukan protes besar. Bai Suewei mengabaikan ancamanku dan berbalik keluar ruangan. Kakak akan memasak untukmu. Kualitas gelap akan turun, sangat mudah, kan? Aku memutar mataku. Kamu tidak mengerti apa-apa. Ini namanya kehilangan kebebasan pribadi. Setengah jam kemudian, Bai Suewei masuk membawa makanan. Dia meletakkan makanan di nakas. Dia mengangkat mangkuk, menggigit sesendok nasi dan meneteskannya ke mulutku. Ah Zhao, buka mulutmu. Aku menoleh, berkata dengan dingin, aku tidak mau makan. Mata Bai Suewei meredup. Apakah kamu sedang marah padaku? Aku menoleh dengan dingin. Menatapnya dengan sengit. Aku memang tidak mau makan masakanmu. Rasanya mengerikan. Sup ayam yang kamu buat dulu, aku minum sedikit saja hampir muntah. Kamu pikir masakanmu sekarang lebih baik? Bai Suewei mengerutkan kening, melihat mangkuk makanan di tangannya. Sistem mengumumkan. Kualitas gelap penjahat berkurang 5. Aku merasa lega. Sepertinya trik ini benar-benar berhasil. Bai Suewei meletakkan mangkuknya. Dia tidak marah sama sekali, malah dengan hati-hati bertanya padaku. Lalu kamu mau makan apa? Aku akan meminta Kokilikilin untuk memasakkannya untukmu. Aku melihatnya seperti korban yang tertindas. Tiba-tiba muncul perasaan kesal yang aneh di hatiku. Aku tidak ingin makan apapun. Aku hanya ingin kau keluar. Aku mengambil bantal di sampingku dan melemparkannya dengan keras ke arahnya. Bai Suewei menangkap bantal itu. Dia menatapku dalam-dalam. Baiklah, jangan marah. Aku akan pergi. Dia berbalik dan keluar dari kamar, mengunci pintu besi. Selama beberapa hari berikutnya, aku benar-benar memulai mode mencari mati. Dia membawakanku air, aku bilang terlalu panas, lalu kucipratkan ke lantai. Dia membantuku memakai sepatu, aku bilang terlalu sulit, lalu kutendang dia. Dia ingin memelukku, aku langsung menamparku dan memarahinya karena tidak tahu malu. Yang mengejutkan, semakin aku bersikap buruk padanya, semakin cepat nilai kebenciannya menurun. Hanya dalam beberapa hari,
Nilai kebenciannya turun dari 999 menjadi 500. Semakin aku merasa tidak nyaman. Melihatnya diam-diam membersihkan air di lantai, melihatnya bangkit dengan diam-diam setelah kutendang. Melihatnya ditampar dan masih bertanya apakah tanganku sakit, aku tiba-tiba merasa seperti bajingan. Hari-hari di ruang bawah tanah gelap gulita. Rutinitasku setiap hari adalah menyiksa Bai Suewei dengan berbagai cara. Melihat nilai kebencian pada panel sistem perlahan turun. Bai Suewei, air ini terlalu dingin. Apakah kau ingin membunuhku karena kedinginan? Aku membanting cangkir air di tanganku ke lantai. Pecahan kaca berserakan di mana-mana. Bai Suewei tidak berkata apa-apa, hanya berlutut diam-diam dan mulai mengumpulkan pecahan kaca dengan tangannya. Ternyata, jarinya tergores kaca, darah segera mengalir keluar. Hatiku tiba-tiba tercekat. Secara naluriah aku ingin menariknya, tapi akal sehat membuatku menahan diri. Sistem memberikan peringatan. Nilai kebencian penjahat berkurang 2. Saat ini, nilai kebencian adalah 200. Aku menggertakkan gigiku. Dengan dingin berkata, canggung sekali, bahkan tidak bisa membersihkan kaca dengan benar. Bai Suewei mengangkat kepalanya. Di matanya tidak ada kemarahan, hanya kegigihan dan ketergantungan yang tak terhapuskan. Azhao, selama kau bisa melampiaskan amarahmu, aku akan melakukan apa saja. Dia mengambil selembar kain, menekan lukanya, lalu berdiri. Leng Wuji bergerak lagi. Dia tiba-tiba mengganti topik pembicaraan, kembali ke sikap dinginnya sebagai ratu bisnis. Dia bersekutu dengan beberapa orang. Bersiap untuk menjatuhkanku di rapat pemegang saham besok. Aku mengangkat alis. Menjatuhkanmu? Hanya dengan mereka, Bai Suewei berjalan ke tepi tempat tidur, tangannya membelai rantai di pergelangan kakiku. Mereka entah bagaimana mendapatkan laporan evaluasi psikologisku 2 tahun lalu, mengatakan aku menderita penyakit mental serius. Tidak cocok untuk terus menjabat sebagai presiden Bai Shi Group. Aku mengerutkan kening. 2 tahun lalu, setelah kematianku, dia memang menjadi gila sebentar. Jadi, apa rencanamu? Bai Suewei tertawa dingin, kilatan ketajaman melintas di matanya. Mereka ingin bermain? Aku akan bermain besar dengan mereka. Dia membungkuk dan mendekat ke telingaku. Azhao, besok, aku akan membawamu melihat pertunjukan yang bagus. Keesokan harinya, Bai Suewei dengan panik membuka rantai di kakiku. Dia memberiku setelan hitam yang pas, mendandaniku seperti bangsawan muda. Ingat, hari ini kau bukan Ling Xiao, kau adalah asistenku. Dia dengan hati-hati merapikan dasi saya, tatapannya begitu lembut hingga menakutkan. Saya mengikutinya ke ruang rapat Bai Shi Group. Ruang rapat sudah penuh dengan para pemegang saham. Leng Wuji dan Xia Yanran duduk di tempat yang paling mencolok, dengan ekspresi menantang di wajah mereka. Melihat Bai Suewei membawaku masuk, Leng Wuji tertawa dingin. Tuan Bai, kau benar-benar tidak akan percaya jika tidak melihat peti mati. Rapat pemegang saham hari ini khusus disiapkan untukmu. Bai Suewei berjalan ke kursi utama dan duduk. Dia bahkan tidak menatapnya. Tuan Muda Leng, katakan saja apa maumu. Aku sibuk. Leng Wuji merasa terprovokasi oleh sikapnya, berdiri dengan tiba-tiba, dan membanting setumpuk dokumen ke atas meja. Para pemegang saham sekalian, ini adalah laporan penilaian psikologis Bai Suewei. Dia menderita skizofrenia paranoid yang parah. Apakah kalian yakin menyerahkan perusahaan kepada orang gila untuk dikelola? Ruang rapat langsung ramai dengan bisikan. Xia Yanran juga berdiri untuk mendukung. Benar, dia membuat perusahaan kacau balau demi orang mati. Tuan Muda Leng sudah berjanji, selama Bai Suewei dimakzulkan, keluarga Leng akan berinvestasi di Bai Shi. Menjamin kepentingan semua orang. Beberapa pemegang saham tua saling pandang, jelas sedikit goyah. Aku berdiri di belakang Bai Suewei, telapak tanganku berkeringat. Sistem berkata di benakku. Tuan rumah, penjahat sekarang dalam kesulitan. Apakah kau ingin membantunya? Aku memutar bola mata. Bagaimana aku bisa membantu? Identitasku sekarang hanyalah seorang asisten. Namun, Bai Suewei sangat tenang. Dia bersandar di kursinya, diam-diam menyaksikan Leng Wuji menyelesaikan penampilannya. Leng Wuji, apa kau pikir kau pasti menang? Leng Wuji tertawa bangga. Kenapa? Kau masih punya kartu truf? Bai Suewei menjentikan jarinya. Pintu ruang rapat didorong terbuka, dan beberapa polisi berseragam masuk. Tuan Leng Wuji, Nyonya Xia Yanran. Polisi yang memimpin menunjukkan kartu identitasnya. Kami menerima laporan bahwa Anda dicurigai melakukan penipuan bisnis, pencurian rahasia dagang ilegal, dan melakukan pemerasan. Silakan ikut kami. Senyum Leng Wuji memudar dari wajahnya. Apa yang kau bicarakan? Aku adalah putra sulung keluarga Leng. Polisi itu tanpa ekspresi. Keluarga Leng? Keluarga Leng sudah disegel tadi malam. Ayahmu sekarang ada di kantor polisi. Leng Wuji seperti disambar petir, kakinya lemas dan dia langsung jatuh terduduk di kursi. Xia Yanran justru menjerit histeris. Tidak. Ini tidak mungkin. Tuan Muda Leng, bicaralah. Bai Suewei berdiri tegak. Dia memandang mereka dari atas ke bawah. Aku sudah bilang sejak lama,
Siapapun yang berani macam-macam denganku akan membayar harganya. Polisi membawa Leng Wuji dan Xia Yanran pergi. Ruang rapat hening. Para pemegang saham yang baru saja ingin berbalik arah, ini satu persatu diam seperti tikus. Bai Suewei mengamati sekeliling. Siapa lagi yang punya pendapat tentang kemampuanku? Tidak ada yang berani bicara. Aku melihat penampilannya yang mendominasi. Hati terasa bangga tanpa alasan yang jelas. Setelah menangani Leng Wuji dan Xia Yanran, Bai Suewei membawaku kembali ke villa. Begitu masuk, dia melepaskan semua kepura-puraannya, bersandar di sofa dengan lelah. Ah Zhao, aku sangat lelah, katanya dengan suara serak, matanya terpejam. Aku berdiri di samping, melihat wajahnya yang sedikit pucat, sudut hatiku tiba-tiba melunak. Sistem memberitahu, karena ingatan yang tidak tepat waktu, nilai gambar jahat penjahat saat ini adalah 50. Tuan rumah, kemenangan sudah di depan mata. Selama sedikit lagi, misi akan selesai. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku menekan sedikit rasa jijik di hatiku. Lelah, kau membuat orang lain kehilangan segalanya, dan kau masih berani bilang lelah? Aku berjalan mendekat dan menendang sofa. Bangun cepat. Buatkan aku segelas air. Bai Suewei membuka matanya dan menatapku. Dia tidak patuh pergi membuat air seperti biasanya, tetapi tiba-tiba mengulurkan tangan dan memeluk pinggangku. Dia membenamkan wajahnya di perutku, suaranya teredam, "Ah Zhao, berhentilah berpura-pura. Aku merasa tidak nyaman." "Apa yang kau bicarakan? Siapa yang berpura-pura?" Bai Suewei mengangkat kepalanya, matanya jernih. Seolah bisa menembus semua kepura-puraanku. "Tatapanmu padaku di ruang rapat tadi. Bukan kebencian, tapi kekhawatiran. Setiap kali kau memarahiku, tanganmu gemetar." Dia berdiri dan mendorongku ke sudut selangkah demi selangkah. "Kau sama sekali tidak membenciku, kan?" Aku terpojok ke dinding. Punggungku menempel pada dinding yang dingin. "Jangan terlalu percaya diri. Aku membencimu." Aku mencoba membantah. "Aku benci dirimu yang selalu mau mengalah, benci kau mengunci diriku seperti orang gila." Bai Suewei tidak marah, malah tersenyum. Dia mengulurkan tangan. Dia membelai pipiku dengan lembut. "Ah Zhao, kau tahu mengapa aku menjadi seperti ini?" Matanya perlahan menjadi kabur. 2 tahun lalu, saat kau meninggal, aku merasa seluruh dunia runtuh. Kukira kau membenciku, tidak ingin melihatku. Jadi kau memilih mati. Agar kau bisa menghargaiku, aku mati-matian berusaha naik. Aku menjadi orang yang kejam seperti yang kau katakan. Tapi kau tetap tidak puas." Dia tiba-tiba memeluk erat, air mata langsung mengalir. "Ah Zhao, katakan padaku, apa yang harus kulakukan agar kau menyukaiku?" Aku mendengarkan keluhannya, merasakan tubuhnya gemetar, pertahanan psikologisnya benar-benar runtuh. Aku mengulurkan tangan dan memeluknya kembali. "Berhentilah menangis." Aku menghela napas, suaraku tak terkendali melembut. "Aku tidak pernah membencimu." Bai Suewei menengadah dengan tiba-tiba, menatapku dengan tatapan tak terduga. "Benarkah?" Aku menatap matanya yang merah padam dan tersenyum tanpa daya. "Benar." Sistem menjerit gila di benakku. "Tuan rumah, kau gila. Apa yang kau lakukan? Bukankah skema jahat harus membalas?" Aku mengabaikan sistem. Sebaliknya, aku menatap Bai Suewei dengan serius. "Bai Suewei, aku akan memberitahumu sebuah rahasia." Aku menarik napas dalam-dalam, memutuskan untuk menceritakan segalanya padanya. "Sebenarnya, aku bukan dari dunia ini." Bai Suewei tercengang. "Apa maksudmu?" Aku menariknya duduk di sofa, menceritakan tentang sistem, misi, dan mengapa aku mengganggunya, semuanya secara jujur. "Jadi, aku mengganggumu saat itu untuk menyelesaikan misi. Kematianku. Juga karena kegagalan misi, terpaksa pergi." Bai Suewei mendengarkan. Dia terdiam lama, begitu lama hingga aku mengira dia akan membedahku seperti orang gila. Dia tiba-tiba mendongak, menatapku. "Jadi, semua yang kau lakukan bukan karena kau membenciku?" Aku mengangguk. Dia bertanya dengan hati-hati. Matanya dipenuhi harapan dan ketakutan. "Lalu, apakah kau pernah menyukaiku?" Aku menatapnya. Gadis yang 2 tahun lalu dengan hati-hati membawa sup ayam, bertanya apakah tenggorokanku sakit, dan wanita iblis yang merencanakan segalanya untukku hari ini. Perlahan tumpang tindih. Aku tersenyum. "Jika aku tidak suka, aku tidak akan memelukmu tadi." Bai Suewei terkejut. Detik berikutnya, dia menangis dalam pelukanku, memelukku erat. "Ah Zhao. Ah Zhao." Dia terus memanggil namaku berulang kali, suaranya penuh kegembiraan yang tak terlukiskan. Sistem mengeluarkan suara panjang bernada tinggi di benakku, mendeteksi skema jahat bersih. "Selamat, tuan rumah, misi selesai." Aku menghela napas lega dan memeluk Bai Suewei kembali. "Sudah. Jangan menangis lagi. Kalau kau terus menangis, kau akan jadi kucing belang." Aku mengusap air matanya. Bai Suewei mendongak, menatapku dengan mata merah. "Lalu, apakah kau akan pergi lagi nanti?" Aku menggelengkan kepala. "Tidak akan pergi. Sistem bilang misi selesai."
Aku bisa memilih untuk tinggal di dunia ini. Bai Suewei tersenyum cerah. Dia tiba-tiba mendekat. Dan dengan lembut mencium bibirku. Azhao, aku mencintaimu. Aku menatapnya. Hati dipenuhi kedamaian dan kebahagiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku juga mencintaimu. Sebulan kemudian. Kantor Presiden Bai Si Group. Aku mengenakan pakaian santai yang nyaman, terbaring tak beraturan di sofa sambil bermain game. Bai Suewei duduk di belakang meja kantor, sedang mengerjakan dokumen. Lin Zhao. Tolong lihat dokumen ini untukku, katanya tanpa mengangkat kepala. Aku memutar bola mataku. Aku tidak akan melihatnya. Aku adalah kenari yang kamu usahakan sekuat tenaga untuk simpan di ruang bawah tanah. Apa alasannya meminta kenari bekerja? Bai Suewei, lepaskan aku. Aku tertawa tanpa daya. Dia berjalan ke sisiku, merampas konsol game dari tanganku. Kenari, pernahkah kamu melihat kenari yang hanya tahu cara memasak dan mencuci untuk tuannya? Aku menatapnya dengan tegas. Ada apa? Kamu tidak suka? Jika kamu tidak suka, aku akan pergi. Saat aku bersiap untuk bangkit, Bai Suewei menarikku kembali ke sofa dan duduk di pangkuanku. Aku suka. Dia mendekatiku, matanya penuh kasih sayang. Selama kamu di sisiku, aku akan melakukan apa saja yang kamu minta. Aku menatap wajahnya yang polos. Aku tidak bisa menahan diri untuk mencubit hidungnya. Itu yang kamu katakan. Malam ini aku ingin makan iga asam manis. Bai Suewei mengangguk sambil tersenyum. Oke. Matahari bersinar melalui jendela dari lantai ke langit-langit ke dalam kantor. Hangat. Aku memeluk Bai Suewei, mendengarkan detak jantungnya yang stabil. Aku merasa semuanya seperti mimpi. 2 tahun lalu, aku mengganggunya untuk sebuah misi. 2 tahun kemudian, dia berubah menjadi iblis yang mengerikan demi aku. Dan sekarang, kita akhirnya bisa melepaskan semua kepura-puraan dan jujur satu sama lain. Sistem muncul di benakku. Tuan rumah, melihat betapa bahagianya kalian. Aku juga lega. Aku akan mencari tuan rumah berikutnya. Semoga kalian berdua hidup bahagia sampai tua. Semoga ucapanmu menjadi kenyataan. Bai Suewei menyadari aku melamun dan menggigit daguku dengan ketidakpuasan. Apa yang kamu pikirkan? Aku kembali sadar, menatapnya. Aku bisa saja mengurungmu. Aku menghela napas tanpa daya. Sepertinya sifat posesifmu tidak akan berubah dalam waktu dekat. Tapi siapa yang menyuruhku menyukainya? Akhir cerita.